Salam saudara, salam jumpa dengan saya Heri Ransi. Berbicara tentang hal yang viral beberapa hari ini yang banyak sekali meresahkan begitu ya. Dan sangat-sangat viral, bahkan di pelosok saja membicarakan hal itu. Nah, saudara, ada yang bertanya kepada saya, apakah polisi berhak? Apakah polisi bisa ya begitu ya, menjatuhkan hukuman sedemikian lama? Sedangkan hal ini adalah sebuah budaya, adalah hal yang justru istilahnya kita kembangkan begitu ya. Pertanyaan ini banyak sekali saya dengar, bahkan saya beberapa kali mendapat pertanyaan ini dan saya membuat video begitu ya. Jadi menurut pendapat saya, apakah polisi berhak atau tidak, atau kemudian apakah budaya kawin paksa atau kawin tangkap bisa dihilangkan atau dihilangkan. Di belakang saya ini ada 2 unit motor, ada satu Aerox tahun 2018, ada Moge 2018 juga. Jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ada di Sumba, yang berlokasi di Sumba, yang berminat mau motor ini, silakan hubungi saya gitu ya. Saya akan terterakan nomor saya nanti di bagian deskripsi video ini. Jadi motor Aerox ini saya jual dengan 19 juta, surat lengkap semua, dan saya juga bisa membantu balik nama atas nama pembeli gitu ya. Kemudian Moge ini saya jual 27. Bagi saudara yang minat, silakan hubungi saya. Oke. Yang menarik adalah saya beberapa waktu lalu mengupload tentang bagaimana sih budaya kawin tangkap atau kawin paksa atau kawin lari atau bagaimana ya. Ada penjelasan tentang itu gitu. Ada kesepakatan antara kedua keluarga, baik keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Namun pertanyaannya kembali, apakah polisi berhak memutuskan 9 tahun beliau di penjara, beberapa teman yang lain, rekan yang lain dan lain sebagainya. Dan kemudian apakah tidak ada penyelesaian keluarga atau pendekatan keluarga? Tapi saya mau katakan, apapun pendapat atau apapun keputusan dari pihak polisi, itu pasti berdasarkan hukum atau undang-undang atau berdasarkan penyelidikan. Kenapa? Kita sudah mendengar bahwa pihak perempuan atau sang perempuan yang adalah korban ini itu tidak tahu atau tidak tahu apa yang direncanakan kedua belah pihak. Dan itu memang sesuatu yang salah dan keliru. Kenapa keliru? Karena itu bisa saja merupakan sebuah penculikan atau sebuah pemaksaan yang bisa mengganggu psikis korban atau sang perempuan. Lalu apakah polisi salah? Tentunya polisi tidak semena-mena dalam mengambil keputusan ini. Tentunya mereka punya dasar, punya hukum, punya undang-undang yang membuat mereka mengambil keputusan itu lalu menetapkan tersangka. Kenapa? Karena itu sebuah dalam tanda kutip penculikan atau pemaksaan. Karena menurut pengakuan korban, beliau itu tidak tahu. Nah, memang secara budaya ini bisa diselesaikan kedua belah pihak mungkin, tetapi harus ada pembicaraan khusus. Bagaimana dalam penyelesaian begitu? Karena dalam sebuah masalah bisa diselesaikan kalau ada kesepakatan kedua belah pihak, keluarga, baik korban dan lain sebagainya. Di Sumba juga ada banyak kasus yang diselesaikan dari kedua belah pihak, kedua keluarga besar, lalu itu diselesaikan dengan misalnya denda begitu. Pihak laki-laki denda atau ada hal-hal lain. Jadi apa yang dilakukan polisi jangan sampai membuat kita itu berpikir ini keputusan salah. Kenapa? Karena polisi pasti mempertimbangkan itu. Karena ini meresahkan banyak masyarakat Sumba itu sendiri, meresahkan SBD,
bahkan merasakan banyak sekali orang-orang di luar Sumba. Dan ini sangat viral sekali. Bagaimana perempuan teriak, bagaimana tindakan-tindakan seperti ini, itu membuat perempuan malah trauma, takut begitu. Jangan sampai saya sementara berdiri diculik. Jadi ini menjadi pelajaran bagi teman-teman atau tersangka yang mungkin sedang ya ditahan atau bagaimana prosesnya, saya tidak lihat atau saya tidak ikuti. Tapi apapun yang terjadi kepada Anda itu menjadi sebuah pelajaran. Kalau memang masalah ini selesai secara keluarga, baik itu menjadi pelajaran, jangan diulangi. Anda ditahan dalam penjara, jadikanlah ini istilah sebuah hukuman yang ya kita jangan menganggap remeh lah budaya kita. Jangan karena kita punya budaya yang unik, budaya yang banyak, lalu kita semena-mena akan budaya kita sendiri, mencoreng nama baik budaya Sumba. Kembali lagi saya tegaskan, budaya kawin tangkap bukan dihilangkan, tapi lihat kondisi atau harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangan main sembarang menculik, main sembarang tangkap. Karena semua sekarang sudah berbeda dengan dulu. Dulu mungkin ya ada pengalaman yang menceritakan ke saya, dulu tidak apa-apa. Dulu orang ini tidak tahu. Jadi itu jangan disamakan dengan kemajuan sekarang. Kemajuan sekarang direkam dengan media. Banyak sekali data-data kita atau sesuatu yang kita lakukan itu tanpa kita sadari bisa saja direkam. Dan sekarang zamannya medsos, semua terupload. Jadi kalau sesuatu yang terupload meresahkan, tentunya pihak polisi atau pihak yang berwenang akan mencari seseorang itu yang meresahkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah polisi berhak? Tentunya berhak. Berdasarkan undang-undang atau berdasarkan sesuatu yang mereka pertimbangkan, berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan. Ketika menemukan ada unsur penculikan, pemaksaan dan lain sebagainya, tidak ada salahnya mereka memutuskan itu. Dan itu menjadi titik jerah bagi kita atau setiap orang-orang Sumba yang mungkin tidak ada kesepakatan melakukan itu atau tidak ada pembicaraan. Bisa saja untuk meriahkan suasana memang, tapi harus ada pembicaraan khusus. Nah, teman-teman semua penonton Heriransi dimanapun Anda berada, bijaklah dalam berpikir dan berencanalah setiap apa yang Anda lakukan. Dan saya mau sampaikan, budaya Sumba tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diubah sedikit demi sedikit. Bukan berarti budaya itu segalanya, tetapi pikiran, ideologi kita, gagasan kita, itu bisa kita kembangkan di dalam budaya itu sendiri. Jadi budaya kawin tangkap tidak bisa dihilangkan mungkin saat ini, tapi kita tidak tutup kemungkinan ke depan nanti bisa saja itu dihilangkan, karena bisa saja itu atas pertimbangan dan lain sebagainya, karena merugikan, meresahkan orang-orang tertentu, misalnya kaum wanita, karena perempuan pasti di sini yang dirugikan, bukan laki-laki. Saya tidak dengar ada penculikan laki-laki. Mungkin ada, mungkin ya, tapi saya belum pernah dengar. Jadi teman-teman dimanapun berada, apa yang dilakukan polisi kita dukung, kita kawal supaya jangan sampai hal ini terulang. Dan saya rasa juga keluarga kedua belah pihak pasti sudah berbicara dengan pihak-pihak yang berwenang atau polisi itu sendiri, bagaimana hasil dan keputusan yang terbaik. Sekian video dari saya, salam dari Heriransi, salam jumpa di video-video selanjutnya. Kembali saya ingatkan, ada 2 motor. Jadi teman-teman yang mau beli motor silakan hubungi saya di nomor 0822 3311 0693. Jadi ada harga sahabat, ada harga merakyat, ada harga khusus. Jadi teman-teman yang berminat motor silakan. Jadi bisa hubungi saya dan bisa juga nego. Jadi jangan juga nego sadis. Terima kasih. Salam. Saudara, polisi tetapkan 4 orang menjadi tersangka terkait dugaan penculikan yang dikaitkan dengan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara atas aksinya.